ekonomi yang berkeadilan sehingga mampu membawa kesejahteraan. Kenapa kemudian kemarin kita melakukan beberapa hal penolakan terhadap RUU yang diajukan oleh pemerintah? Bukan hanya sekedar kita melakukan penolakan dan atau kita oposisi udah langsung aja tolak, tapi itu mengkaji. Makanya kita ikut dalam proses pembahasan RUU itu, tapi kita tolak. Nah itulah makanya ketika penentuan ini bukan karena Anies nggak baik, enggak, tapi kita justru ingin bagaimana justru mematangkan itu sehingga ini memang bukan hanya pada sisi pencalonan saja, tapi bisa menang gitu. Misalnya hal yang krusial yang tidak ada dalam pemerintahan sekarang ini atau masa lalu apa misalnya? Sesungguhnya di platform yang PKS ini pada 3 hal ya. Menyangkut masalah platform pembangunan di ekonomi, kemudian di sosial budaya, dan pada sektor-sektor yang seperti keamanan apa segala macam itu. Nah, jadi itulah sesungguhnya platform yang dibawa oleh PKS yang memang sudah kita rancang jauh-jauh hari kalau ingin nanti kita masuk dalam pemerintahan. Nah inilah yang kita sodorkan. Misalnya di bidang ekonomi apa platform yang paling penting? Ekonomi tanpa riba misalnya, tanpa bunga. Yang utama adalah kita ingin dalam masalah ekonomi yang berkeadilan sehingga mampu membawa kesejahteraan. Kenapa kemudian kemarin kita melakukan beberapa hal penolakan terhadap RUU yang diajukan oleh pemerintah? Bukan hanya sekedar kita melakukan penolakan dan atau kita oposisi udah langsung aja tolak, tapi itu mengkaji. Makanya kita ikut dalam proses pembahasan RUU itu, tapi kita tolak. Kenapa? Karena misalnya ya, ketika kita menolak haluan ideologi Pancasila, RUU haluan ideologi Pancasila, HIP, kita menganggap bahwa Pancasila ini sudah selesai dibahas oleh founding parents, udah selesai. Maka kalau kemudian nanti kita bahas kembali, itu akan justru mengurai hal yang sudah utuh menjadi benang kembali. Ini saya kira yang diingatkan kalau di dalam Al-Quran ada ayat yang mengingatkan wala takunu kallati naqadat ghuzlaha min ba'di quwwatin ankasa. Ayat ini menceritakan tentang ada seorang wanita yang patah hati yang kerjaannya adalah dia membuat tenunan dari benang sehingga ditenun, udah jadi. Setelah jadi nggak ada kerjaan lagi. Dibongkar lagi. Nah kita nggak ingin itu. Yang ini yang tempat kita mikot itu kalau nggak salah siapa namanya? Yang di mikot di dekat Mekah itu apa? Tempat kita mikot itu di luar Mekah kalau kita mau ini di masjid apa itu? Ja'rona. Katanya Ja'rona itu cerita tentang perempuan itu. Menun itu. Jadi itu salah satunya hal yang seperti itu. Makanya kita kemudian melakukan penolakan, sudahlah kita sepakati aja dan kita implementasikan apa yang ada. Nah kaitan dengan HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, atau juga keseimbangan keuangan pusat dan daerah, HKPD ya. Ini juga ada hal yang menurut kami ada ketidakadilan fiskal. Misalnya begini, dalam hal kita tertempa COVID-19, masyarakat semakin sulit ya. Saya kira sudah sangat wajar kalau kemudian PTKP itu naik, penghasilan tidak kena pajak dari 4,8 mungkin naik bisa sampai 8 juta sehingga
masyarakat punya saving power. Dan dengan itu mungkin dia masih bisa membelikan HP anaknya untuk belajar online atau membeli jaringan dan memperkuatnya. Itu sehingga nggak mengganggu kehidupan ekonomi keluarganya. Tetapi itu kan tidak dilakukan. Justru yang terjadi adalah di HKPD-nya terjadi peningkatan PPN dari 10 nanti 2024 menjadi 12%. Ya. Nah, itu yang terjadi. Sehingga dampak yang meluas justru terhadap masyarakat. Nah, sementara ya apa yang justru dinikmati oleh orang-orang yang punya uang, misalnya pajak atas dividen, itu justru 0%. Nah, siapa sekarang yang memiliki dividen? Ya, dividen hanya orang-orang yang punya saham. Iya. Dan itu tentu orang-orang yang kaya aja. Iya. Nggak dinikmati oleh seluruh masyarakat. Itu dibuat 0%. Ustadz, ada satu soal yang saya amati. Kenapa PKS tidak menolak walkout misalnya waktu pembahasan atau pengesahan atau persetujuan Undang-Undang Minerba? Yang jelas-jelas dianggap mengkhianati pasal 33 gitu. Karena memberikan kesempatan penguasaan tambang kepada para konglomerat yang sudah menikmati tambang ini berpuluh-puluh tahun begitu. Tiba-tiba dapat lagi perpanjangan sampai 10 kali 2 itu melalui perubahan undang-undang itu. Iya, itu Tahun prosesnya 2020. saya kira itu undang-undang yang dibahas pada periode sebelumnya. 2020, iya. Iya, sudah dibahas dari periode sebelumnya. Hanya itu menyetujuinya di periode ini mungkin. Iya, tetapi pada waktu itu Tamsil Lindrung misalnya, which is kader PKS yang sekarang di DPD itu kan mengajukan judicial review ke MK mengatakan nggak benar tuh carry over-nya. Iya. Karena syarat carry over-nya itu tidak terpenuhi gitu. Ya, itu yang tadi mungkin menjadi salah satu hal yang belum clear semuanya ya. Kemudian udah undangkan. Nah, hal seperti itu kita tidak harap terjadi lagi ya. Kondisi-kondisi yang seperti itu makanya kita kemudian melakukan pengetatan terhadap beberapa RUU yang dibuat sesudahnya. Termasuk misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang menurut kami di sana banyak celah-celah juga terjadi liberalisasi di berbagai sektor. Nah, itu waktu itu PKS menolak kan? Iya, menolak. Gitu. Nah, jadi itulah kemudian kenapa kami melakukan penolakan itu bukan karena sekedar oposisi, tapi memang ada konten yang memang perlu kita perjuangkan. Nah. Oke Ustadz, kita bacakan lagi Ustadz ya. Ini kalau baca ini menarik nih. Refli Harun, tanyakan nih bilang. Perintahkan saya dia nih. Kodok Zuma ini namanya. Tanyakan kenapa dulu PKS dukung Prabowo tanpa pikir panjang. Yang jelas RH sendiri, maksudnya saya, tidak mau dukung Prabowo karena dia mantu Soeharto dan pelanggar HAM. Pada waktu itu kan santer isunya begitu. Sedangkan Anies yang bersih masih pikir-pikir dan ragu-ragu. Kira-kira gitu. Ya, saya jawab ini. Ya, jawab. Justru dari pengalaman itulah kita banyak belajar ya, bahwa ketika memutuskan tanpa perhitungan, ketika memutuskan tanpa pertimbangan yang matang, kita nggak ingin mengulang itu. Ya. Jadi jangan sampai kemudian ya kita terjerumus dalam kubangan yang sama ya kayak gitu ya. Nah, itulah makanya ketika penentuan ini bukan karena Anies nggak baik, enggak, tapi kita justru ingin bagaimana justru mematangkan itu sehingga ini memang bukan hanya pada sisi pencalonan saja, tapi bisa menang gitu. Oke, jadi bukan hanya calon mencalon ya, tapi capacity to win ya kan? Kapasitas untuk menangnya gimana ya kan? Iya. Kalau nggak menang nggak ada gunanya. Oke. Bung RH, hemat saya untuk menggait maksudnya suara generasi milenial, kemudian generasi Z dan emak-emak, pasangan Pak Anies hanya 2, yaitu Anies AHY dan Anies Khofifah, gitu katanya. Iya. Jadi kalau nggak Anies AHY, Anies Khofifah. Iya. Nggak ada Anies Aher katanya. Iya. Karena kalau tidak salah, Ustaz, seperti saya kan generasi X saya. Iya. Kemudian yang banyak nanti generasi Y dan Z. Nah,
Y dan Z ini diperkirakan 100 jutaan lebih itu kalau digabung. Generasi Y itu milenial, Iya. Z itu ya generasi Z. Iya. Nah kalau generasi Alpha belum milih dia. Iya. Itu yang cocok katanya yang trendy, yang masih muda, ganteng, ya kan, gagah, tinggi ya, Anies AHY. Nanti bisa dijawab lagi tadi ya. Itu apa buku Tan? Buku ya. Buku apa Tan? Ya ini Apa bagian. saya tunjukkan nanti. Saya tunjukkan nggak apa-apa. Oh iya. Ya kan? Jadi ini buku ya saya nulis dikit-dikit kecil-kecilan. Ya. Hanya merawat Indonesia. Oke. Buku ini Kenapa sakit di Indonesia? Tidak perlu dirawat. sebagai refleksi ini ke nasionalisme, demokrasi dan kemanusiaan. Oke. Itu menurut pandangan saya. Oke. Nah, ini saya kira yang kemudian saya dalam komunikasi dengan berbagai elemen di masyarakat, ya saya berusaha. Ini loh bahwa membangun negeri yang besar ini nggak cukup dikait dengan sendirian aja. Oke. Tapi perlu ada kebersamaan di antara berbagai elemen anak-anak bangsa. Coba di anu ya. Atau dipotret aja. Dipotret lalu kemudian kasihkan ke Jido ya. Iya. Nih. Dipotret, dikasihkan ke Jido nanti bisa ditampilkan tuh. Iya. Ini. Nah, Itu, potret saya sering mengungkap ada sebuah syair berbahasa Arab. Iya. Mata yablughul bunyanu yauman tamamuhu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kapan akan sempurnanya membangun sebuah bangunan, termasuk bangunan peradaban? Kalau kamu membangun, sementara orang lain menghancurkan. Oke. Itu pepatah itu ya? Ya syair dalam bahasa Arab itu. Oh, berarti membangun istana pasir itu. Nah, semacam itu. Iya. Kalau alfubanin khalfahum hadimu kafa. Kalau ada 1000 orang membangun, cukup dihancurkannya oleh 1 orang saja. Oke. Fakaifa bibanin khalfahu alfu hadimi. Bagaimana kalau 1 orang saja yang membangun, sementara beribu-ribu orang menghancurkan? Nggak akan selesai-selesai bangunan. Nah itulah makanya kita justru ingin berharap bahwa dalam membangun Indonesia ke depan ini perlu elemen tadi kebersamaan. Oke. Itulah yang perlu tadi meminimalisir terjadinya polarisasi. Itu yang menjadi alasan kami kemudian kemarin kita mengajukan judicial review. Salah satunya agar tidak terjadi polarisasi yang tajam di tengah masyarakat karena calonnya cuma mengerucut pada dua pasangan. Nah, tapi dengan tadi ada 3 atau 4 pasangan sehingga bisa lebih meredam ya terjadinya polarisasi di tengah masyarakat. Posisi PKS ingin lebih dari 2 pasangan tentunya. Iya tentu begitu. Oke, biar jangan kayak kemarin ya cebong kampret.